Jadi kalau ada yang meninggal, jangan pesta yang dipikirin, jangan makan gratis yang dipikirin, lunasi hutangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, jamaah duha Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi fikih kita merujuk kepada kitab Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sekarang sudah memasuki kitab Al-Janazah, ya, kitab Al-Janazah, maksudnya penyelenggaraan jenazah. Ini penulis meringkas daripada kitab Ahkamul Janaiz karya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, jadi kalau ikhwan, kalau akhwat punya Ahkamul Janaiz, itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa merujuk ke situ, ya. Di situ lebih luas, kalau di sini diringkas. Pembahasan ini diawali dengan hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang hadir pada saat seorang wafat. Hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang hadir pada saat kematian. Nah, ini juga dibedakan pra kematian dan setelah kematian, ya. Sebelum kematian tentu waktu sakaratul maut. Nah, pra kematian atau waktu sakaratul maut sudah ada indikasi, sudah ada tanda-tanda, sudah nampak gelagat bahwa yang sakit ini tidak mungkin lagi, ya. Dokter pun sudah bawa pulang aja Pak, bawa aja pulang Bu. Nah, itu menunjukkan sudah tanda-tanda sakaratul maut, tidak akan lama lagi hidup. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Maka kepada keluarga, ya, apakah suaminya atau istrinya atau anaknya, cucunya, selalulah dampingi beliau yang akan meninggal ini. Jangan pernah tinggalkan, ya. Kalau memang kita punya kesibukan, maka aturlah jadwal piket untuk menunggui calon jenazah ini. Untuk apa gunanya? Gunanya adalah untuk mentalkin. Mentalkin itu adalah mengajarkan la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Daud dalam Aunul Ma'bud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, di sini kita ambil satu faidah, ternyata talqin itu bukan setelah kematian, ya. Di kampung-kampung atau mungkin ada juga sebagian di kota ini, talqin itu setelah dikubur. Setelah jenazah dikubur, lalu kuburnya disiram-siram, lalu dibaca-bacain, itu namanya mentalqin. Ini talqin yang salah kaprah.
Karena talqin yang benar itu pesan Nabi orang yang akan meninggal. Jadi mautakum di sini adalah orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Nah, ini faidah yang pertama, mentalkin sebelum meninggal. Nah, lalu dengan apa ditalkin? Ditalkin itu dengan kalimah tauhid, yaitu dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya fitrah ketauhidan yang dibawanya sejak lahir tidak dirusak oleh syaitan. Nah, kan masing-masing kita ini sudah membawa fitrah ketauhidan. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah ketauhidan. Apakah dia anak Yahudi, anak Nasrani, anak Hindu, anak Buddha, anak Konghucu, anak PKI, ateis, anak siapapun, selagi anak manusia, apakah lewat nikah ataupun tidak nikah yang dikatakan anak haram, tidak ada anak haram. Anak lahir dalam keadaan membawa fitrah ketauhidan. Nah, supaya fitrah ketauhidan itu tidak dirusak oleh syaitan, maka yang meninggal ini di cover, dikawal, dibimbing, supaya tetaplah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, inilah tujuannya Rasulullah memerintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Apa target yang harus dicapai? Target yang harus dicapai adalah ketika calon jenazah ini sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Inilah tiket ke surga. Inilah tiket ke surga. Sesuai dengan hadis yang diterima dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Aunul Ma'bud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kilek pabi hujan sabuang salape hari patang, ya, detik-detik terakhir nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut, lidahnya sempat mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak fasih, walaupun terbata-bata, itu sudah jaminan dia itu masuk surga. Dia sudah pegang tiket untuk masuk surga. Ya, perkara kapan masuknya tentu tergantung kepada amalnya. Yang penting tiket sudah di tangan dulu. Akan malang sekali lah kita, ibadah kita banyak, ya, sholat 5 waktu berjamaah, tambah sholat sunnah, puasa Ramadan, tambah puasa sunnah, sedekahnya banyak, haji sudah berkali-kali, umroh tiap sebentar, tapi tiket ke surga belum dipegang. La ilaha illallah belum dikuasai. Nah, ini sangat memilukan dan memalukan, sangat malang, ya, lebih malang dari kota Malang. Nah, ini tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mentalkinkan dengan la ilaha illallah supaya calon jenazah ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang harus dilakukan oleh sahibul janazah, oleh keluarga calon jenazah. Itu pra kematian, sebelum kematian, ketika sakaratul maut. Lalu setelah kematian, ya, mujua ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditolak, ya, ternyata dijemput juga oleh malaikat maut, ya, dibawa ke alam barzakh.
Nah, itulah orang disebut dengan meninggal dunia. Ya, wafat, mangkat. Ya, dalam bahasa Arab mati. Ya, kalau bagi kita kasar mati itu ya. Tapi bahasa Arabnya mati. Idza mata banu Adam, apabila mati anak manusia, anak cucu Adam. Nah, bagi kita diperhalus dengan wafat, meninggal. Artinya meninggalkan dunia dan berangkat kemana? Ke alam barzakh. Orang kalau sudah meninggalkan dunia, berangkat ke alam barzakh, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Apapun sebabnya, bagaimanapun caranya, siapapun tidak pernah lagi ke alam dunia. Keyakinan orang yang sudah meninggal dunia lalu bisa balik lagi ke dunia, itu namanya reinkarnasi. Ini keyakinan Buddha. Dalam akidah Ahlus Sunnah tidak ditemukan dalil ada orang mati hidup kembali ke dunia. Nah, ini yang kita prihatin. Sebagian kaum muslimin mempercayai, masih ada yang mempercayai orang yang sudah mati bisa diundang lagi ke dunia dengan undangan, ya, dibacakan riwayat hidupnya, tanggal lahirnya. Nah, begitu sampai dia akan lahir, lalu sebagai penghormatan qiyam, tegak berdiri, maka disemprot-semprotlah minyak wangi, berdentumlah salvo petasan, bersenandunglah syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Diyakini dia datang. Siapa? Rasulullah, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang menyimpang. Ini keyakinan yang keliru, kalau tidak mau dikatakan sesat. Kenapa? Orang yang meninggalkan dunia, berangkat ke alam barzakh, lalu tidak bisa kembali ke dunia. Nah, jadi kalau sudah kematian, sudah jelas kematian seperti itu, ya, sudah ada tanda-tanda bahwa dia tidak bernyawa lagi, apa lagi yang harus dikerjakan oleh sahibul janazah, oleh keluarga janazah? Nomor 1 dan 2, kalau dalam kitab nomor A dan B, ya, adalah memejamkan matanya dan mendoakan. Kenapa harus dipejamkan? Biasa orang baru meninggal itu matanya terbuka, karena dia melihat rohnya ketika dicabut oleh malaikat maut. Dia mengikuti, matanya mengikuti rohnya itu dibawa oleh malaikat maut. Kita tidak melihat roh kita, tapi ternyata calon jenazah itu melihat rohnya dicabut malaikat maut, diikuti, maka terbuka matanya. Nah, setelah jelas kematiannya, disyariatkan bagi keluarganya untuk mengusap, ya, matanya supaya tertutup. Kalau di awal-awal masih gampang, tapi kalau sudah lama agak susah. Nah, makanya begitu sudah pasti kematiannya, usaplah wajahnya supaya matanya tertutup, sambil kita mendoakan. Bisa bahasa Arab, alhamdulillah, doakan dengan bahasa Arab sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Tidak bisa bahasa Arab, ya boleh bahasa parung panjang. Yang penting kita mendoakan kebaikan untuk jenazah, ya, bukan calon jenazah lagi, sudah jadi jenazah. Ini merujuk kepada hadis dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah ini termasuk Ummul Mukminin, ibunda kita semua, ya. Jadi Ummul Mukminin itu bukan hanya Aisyah, bukan hanya Khadijah, bukan hanya Hafsah, termasuk juga Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah ya ketika setelah meninggal, barusan meninggal. Nah, perlu kita ceritakan dulu. Tadinya suami Ummu Salamah ini adalah Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah suaminya siapa? Abu Salamah. Nah, setelah suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah menjanda, barulah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ceritanya. Jadi apa kata Ummu Salamah? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah dalam keadaan ia terbuka matanya karena baru saja meninggal. Mata Abu Salamah terbuka. Ya. Lalu fa'aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basar fadajja nasun min ahlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh, nyawa ya, roh jamaknya arwah ya. Kalau satu orang roh, kalau banyak orang arwah. Nah, kadang-kadang kita sok Arab, ke Arab-Araban gitu, pakai bahasa Arab tapi keliru. Telah meninggal dunia Bapak Fulan, semoga arwah beliau diterima Allah. Ini salah. Yang benar semoga roh beliau gitu. Jangan arwah beliau, karena Pak Fulan cuma satu. Yang meninggal cuma satu, jadi roh beliau, jangan arwah beliau. Kecuali telah banyak, ya mudah-mudahan tidak ini, jangan jadi doa lagi. Banyak yang meninggal, ya ada bencana alam, COVID-19, banyak meninggal, ada puluhan orang atau lebih dari 3. Nah, semoga arwah mereka, nah baru tepat, karena arwah itu jamak, mufradnya roh. Nah ini sebagai mengingatkan bahasa Arab saja. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya roh apabila telah dicabut oleh malaikat maut diikuti oleh penglihatannya. Tadi kita katakan nyawa dicabut oleh malaikat maut diikuti oleh pandangan matanya. Maka matanya terbuka. Maka para sahabat dari keluarga Abu Salamah berteriak. Lalu beliau pun bersabda, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali yang baik-baik saja. Ya. Berdoa atas diri maksudnya berdoa kepada teman kita, berdoa kepada sahabat kita, kepada kerabat kita. Jangan berdoa yang buruk, tapi doalah yang baik, apalagi kalau dia sudah menjadi jenazah. Nah, ini ujian bagi kita. Kalau jenazah itu waktu dunia konflik dengan kita, ada permasalahan yang serius, maka kita benci banget kepada, rasain lu, mati lu kan, rasain lu. Bukan begitu. Mengenak lu. Ya, dicabut oleh kalau mau nggak boleh. Ya. Jadi kalau udah dia meninggal, maafin aja lah, selesai. Doakan lagi yang baik, Jadi kita ulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah kamu berdoa atas dirimu kecuali yang baik. Sesungguhnya para malaikat mengamini doa yang kamu ucapkan. Lalu kemudian beliau membacakan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi
fil ghabirin, ya, waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Nah, itu doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpamanya kita tidak hafal, boleh terjemahnya saja kita baca. Yang penting kita faham, ini yang kita mintakan kepada Allah untuk saudara kita yang sudah menjadi jenazah. Apakah bapak kita, apakah ibu kita, apakah istri kita, apakah suami kita, anak kita, cucu kita, siapapun. Ya. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya pada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan jagalah anak cucunya agar termasuk orang-orang yang selamat. Ampunilah kami, ampunilah dia ya Allah ya Rabbal Alamin, dan lapangkanlah kubur baginya dan terangilah untuknya di dalam kubur. Sahih dalam Ahkamul Janaiz, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud secara ringkas. Nah, jadi kita simpulkan yang harus dilakukan sahibul janazah, keluarga yang meninggal, pertama memejamkan matanya, dan yang kedua mendoakannya. Tidak tertutup juga kemungkinan yang hadir ketika itu bukan hanya keluarga, bukan hanya kerabat, semua yang hadir melepas orang yang meninggal. Ya, mungkin menutup mukanya cukup seorang, ya, menutup matanya cukup seorang, tapi mendoakan boleh bersama-sama, tapi masing-masing, bukan dipimpin, ya. Sama-sama berdoa, bukan doa bersama. Yang ketiga atau nomor C, ya, yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang hadir pada saat kematian, menutup jasad, ya, menutup jenazah dengan kain yang bisa menutupi sekujur tubuh. Kenapa harus ditutup? Karena jenazah itu bukan tontonan. Jenazah itu bukan tontonan, maka harus ditutup, tutup sampai wajahnya. Sebab tidak tertutup kemungkinan jenazah tersebut membuka aibnya. Ya, kadang-kadang mulutnya berbusa, dia teriak-teriak, ya. Namanya sakaratul maut itu macam-macam. Maka supaya tidak memalukan keluarga, membuat malu keluarga, maka ditutup. Ya. Boleh nanti dibuka pelajaran selanjutnya oleh yang berkepentingan, oleh keluarga dekat. Kalau kita merasa keluarga jauh, ya cukup kita mendoakan saja, tidak usah ikut-ikutan pula membuka jenazah. Sekali lagi, jenazah bukanlah tontonan. Usahakan kita jangan tahu aib seseorang. Sebab mulut ini susah ditahan. Mulut ini susah dikontrol. Kalau kita tahu aibnya, nanti di luar cerita. Mbak Yu, ada apa? Tahu nggak? Tuh si Fulan yang meninggal tadi, matinya kayak gini loh. Oh, tapi jangan bilang-bilang ya. Oh ya, lalu yang ini datang lagi kepada temannya, Mbak Yu, yang tadi loh. Oh, udah 2. Tapi jangan bilang-bilang ya. Nanti sampai lagi kepada yang 3. Begitu juga ceritanya. Jangan bilang-bilang ya. Jangan CRT tahu, walaupun jangan bilang-bilang. Nah, ini akibat kalau sudah bocor aibnya jenazah. Nah, jadi bagi kita yang sudah ngaji, nggak usah penasaran. Kalau bukan kerabat kita, nggak usah penasaran membuka jenazah. Doakan saja, cukup. Karena kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Nah, ini yang ketiga, menutup jasad atau mayat dengan kain yang bisa menutupi sekujur tubuh. Merujuk kepada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya
biburdil hibrah, ya. Cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ditutuplah dengan kain genggang Yaman, ya. Kain kita nggak tahu persis seperti apa kain genggang Yaman, yang penting judulnya ditutup. Nah, jadi ketika Rasulullah meninggal, jenazah beliau ditutup. Nah, kalau kita mengaku ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, nah itu. Kalau nanti ada jenazah kita jangan dibuka. Ada juga kita lihat dari sini ke bawah tutup, lo ke atasnya ditutup dengan kain jarang, masih tetap nampak wajahnya. Enggak perlu. Sekali lagi, jenazah bukanlah tontonan. Oh, mau melihat terakhir Ustaz, itu ada fotonya, itu lihat aja fotonya. Untuk apa dilihat jenazahnya? Ini kadang-kadang maksain sampai ke kubur, dilihat seperti apa dia masuk kubur. Padahal kita bukan petugas. Lalu nginjak-nginjak kuburan, duduk di atas kuburan, dosa yang dapat. Ya, demikian. Setelah matanya ditutup, setelah didoakan, setelah jasadnya ditutup juga, lalu kita segerakan menyelenggarakannya. Segera, tidak dijelaskan harus beberapa jam setelah meninggal, beberapa menit, beberapa detik, tidak dijelaskan. Penting segera. Artinya jangan ditunda-tunda. Kalau tidak penting, ya jangan ditunda. Tapi kalau penting, ya boleh ditunda. Nah, dan kepentingan itu tentu sesuai dengan syar'i, bukan hawa nafsu kita. Karena Rasulullah SAW dulu meninggal, tertunda 3 hari penyelenggaraan jenazahnya. Apa kepentingannya? Kepentingannya untuk menunjuk siapa pimpinan sepeninggal beliau. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dibaiat, nah barulah diselenggarakan jenazahnya. Sebab kalau beliau langsung dikuburkan, pemimpin belum ada pengganti, kacau. Nanti orang-orang musuh-musuh akan menyerang karena tidak ada tampuk pimpinan, tidak ada yang megang. Nah, demikian masa Nabi. Nah, bagi kita apa keperluan untuk menunda? Kalau tidak perlu-perlu banget, ya disegerakan. Merujuk kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghaira dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah mengurus jenazah, pesan Nabi. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kok belum juga diurus? Nunggu anaknya pulang dari Medan. Nunggu cucunya dari Surabaya. Apalagi nunggu ponakannya dari Pontianak. Orang lain antar pulau ditunggu kapan datangnya. Ialah dapat pesawat cepat, dapat pesawat delay, ya tertunda. Jadi nggak usah tunggu-tungguan. Begitu meninggal, ya silakan mau WA, mau telepon, ini si fulan sudah meninggal. Tapi ingat ya, kami nggak nunggu-nunggu. Kalau kalian cepat datang, kalian bisa ketemu. Kalau kalian telat datang, kalian nggak bisa ketemu. Ya, apalagi kalau sudah sama-sama ngaji, sama-sama paham. Orang itu juga nggak minta ditunggu. Ya, kapan aja datangnya. Sekali lagi, toh kalaupun datang dia nggak bisa menghidupin lagi. Untuk apa ditunggu? Tunggu anaknya dari Medan, tunggu cucunya dari Surabaya, datang bisa nggak menghidupkan? Nggak bisa. Jadi itu apa ditunggu? Laksanakan saja, segerakan saja. Urus kepada pihak pemakaman, ya RT RW, sudah keluar izin, ya sudah, gali, mandikan, kafani, sholatkan, ya antarkan, selesai urusan. Kata Nabi SAW, segerakanlah mengurus jenazah. Kenapa?
Karena jika ia seorang yang baik, kalau jenazah orang baik-baik, maka yang berarti kamu lekaskan, kamu segerakan itu kepada kebaikan. Orang baik-baik itu dia senang kalau segera diantarkan ke kubur. Ya, tidak bosan juga di dunia, sekian puluh tahun di dunia. Ya, pingin segera ke alam akhirat. Dia mau ketemu dengan Rabbnya. Dia kalau bisa bicara, dia akan pesan, dia akan minta supaya segera diantarkan ke kubur. Sebaliknya, jika bukan jenazah orang baik-baik, jenazah pendosa, jenazah ahlul maksiat, jenazah orang yang zalim, berarti kamu telah mencampakkan kejahatan dari tengkukmu. Jadi kalau dia ini yang meninggal ini bukan orang baik-baik, ahlul maksiat, tukang pendosa, orang zalim, ya, maka tidak usah sumpah serapah keluar dari mulut. Gimana? Segera antarkan ke kubur. Selesai urusan kita. Ya. Karena keburukannya itu kalau tidak cepat kita masukkan ke dalam kubur, ya bisa-bisa menular. Jadi bukan virus corona saja yang menular. Ya. Keburukan itu juga akan menular. Nah, itu gunanya kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Muttafaqun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Juga Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nomor E atau nomor 5, sebagian keluarganya hendaklah segera melunasi hutangnya. Nah, maka ketika keluarga kita mulai sakit-sakitan, nah, mulailah bertanya, Pak, Bapak pernah berhutang nggak di warung sebelah? Bu, Ibu pernah berhutang nggak di warung sebelah, di teman Ibu? Tolong sampaikan kepada kami di mana Bapak berhutang, di mana Ibu berhutang. Catat oleh keluarga. Nah, begitu meninggal, maka keluarga sesegera mungkin untuk melunasi hutangnya. Jangan pesta yang terbayang terlebih dahulu. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin kalau ada yang meninggal, apa dulu? Langsung ke pasar, beli ayam, beli kambing, beli kelapa. Cukup untuk pesta setelah kematian. Subhanallah. Pesta setelah kematian, makan enak setelah kematian. Ya, kapan lagi makan gratis, Ustaz? Teganya hatimu. Dia entah selamat entah tidak di dalam tanah, di dalam kubur. Kamu makan enak-enak di rumahnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kemana otak lo, kata orang Jakarta. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan pesta yang dipikirin, jangan makan gratis yang dipikirin, lunasi hutangnya. Merujuk kepada hadis dari Jabir bin Abdullah, qal mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janazah haitsu tuda'ul janaiz 'inda maqami Jibril thumma adhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi faja'a ma'ana khutan thumma qala la'alla ala sahibikum dinan qalu na'am dinarani fatakhallafa faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah ya Rasulullah humma alayya faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma alaika wa fi malika wal mayyitu minhuma bari'un faqal na'am fasalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Aba Qatadah yaqul
ma sana'ti dinaran hatta kana akhiru dhalik. Qal qad qadaituhuma ya Rasulullah. Qal al-ana baradat alaihi jilduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga oleh Baihaqi. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, telah meninggal dunia seorang sahabat Nabi. Ya, kata Jabir, telah meninggal dunia seorang sahabat Nabi. Ya, tidak disebutkan namanya. Kemudian kami mandikan, kami kafani, dan kami taburi dengan wewangian. Nah, ini begini cara penyelenggaraan jenazah. Ini nanti kita sampai ke sini. Kemudian kami bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang biasa dipakai meletakkan jenazah. Ya. Di Al-Haram, di An-Nabawi itu ada tempat khusus itu untuk menyelenggarakan mensolatkan jenazah itu. Jadi tidak sembarang tempat. Bagi yang pernah haji atau umrah itu tahu, ya, ada satu kamar khusus untuk meletakkan jenazah. Nah, dekat situ imam, kemudian makmumnya baru di dalam masjid. Yaitu di makam Jibril. Nah, kemudian kami beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mensolatinya. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami dengan melangkah ke arah jenazah tadi. Kemudian beliau bertanya, barangkali rekan kalian ini punya tanggungan hutang enggak? Ya. Si jenazah ini punya tanggungan hutang enggak? Ada yang tahu enggak? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menjawab, benar ya Rasul. Ya, dia mempunyai hutang 2 dinar. Dia mempunyai hutang 2 dinar. Lalu Rasulullah mundur dari jenazah itu. Rasulullah mundur, kemudian ada seorang di antara kami yang biasa dipanggil Abu Qatadah. Lalu berkata, ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang akan melunasinya. Nah, lalu Rasulullah bersabda, engkau akan melunasi 2 dinar ini murni dibayar dari hartamu dan mayit itu bisa bebas darinya 2 dinar? Ya, maka Abu Qatadah menjawab, benar ya Rasulullah. Nah, satu faedah yang diambil dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, di masa Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Ini sebagai teguran kepada yang lain, ya, jangan mati dulu sebelum melunasi hutangnya. Nah, sebenarnya sikap kebiasaan berhutang ini kurang baik. Ya, kebiasaan berhutang ini adalah kurang baik. Jadi yang baik apa? Belilah sesuai dengan keperluan, sesuai dengan dana uang yang ada. Jangan sampai kita berhutang. Ya, ingat, keinginan ya tidak ada batasnya. Tapi kebutuhan ada batasnya. Kebutuhan kita apa? Ya, makan 3 kali sehari. Ya, makanya sehari itu 1 liter itu sudah cukup. Ya, tidak perlu berkarung-karung. Begitupun minyak goreng tidak harus 2 liter, 1 liter bisa. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi sayang, manusia sering diperkuda oleh hawa nafsu. Ya, kalau 1 liter beras di rumahnya merasa risih, maunya 1 karung, ngutang tetangga. Ya, nah begitupun kita belum punya rumah, ngontrak dulu.
Nggak usah langsung beli rumah, nyicil kredit, itu utang. Jangan biasakan berhutang. Kecuali kita berhutang yakin akan terbayar dalam waktu dekat. Karena kita punya penghasilan tiap bulan segini biasanya. Insya Allah beberapa bulan saja bisa terlunasi. Tapi kalau kita belum nampak yang akan membayarnya, jangan seenaknya berhutang. Sekarang kita dibujuk, dirayu untuk berhutang. Lahirlah kartu kredit. Ya, utang aja Pak, gampang. Bapak mau apa? Mau motor, mau mobil. Kami antar ke rumah Bapak. Utang aja nggak apa-apa. Nanti dikenakan bunga sekian. Menjerat leher, dan itu adalah ribawiyah. Ya, menjerat leher di dunia, dan di akhirat kita terkena dosa riba. Dan dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Riba yang paling kecil sama dengan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Subhanallah. Orang sangat takut berzina, tapi nggak takut riba. Terbalik. Lebih takutlah kita riba daripada zina. Memang di zina itu dosa besar juga, tapi jauh lebih besar dosa riba. Nah, maka hati-hati, jangan usahakan jangan sampai berhutang. Nah, jadi ceritanya ketika seorang sahabat ini ketahui berhutang, Rasulullah mundur, nggak jadi mensolatkan jenazah itu. Nah, maka tampillah Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang tanggung, saya pasang badan yang akan menanggung hutang si fulan ini. Benar kamu yang nanggung? Benar ya Rasulullah. Baru Rasulullah maju kembali untuk mensolatkan jenazah tersebut. Ya, kemudian beliau mensolatinya, sehingga apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa lagi dengan Abu Qatadah, Rasulullah langsung menagih. Ya, besok-besoknya ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Loh, gimana Abu Qatadah? Dari lunasi betulnya belum? Tapi bukan Abu Qatadah Tasikmalaya, ya, bukan Abu Qatadah Tasik, itu ustaz kita. Abu Qatadah sahabat Nabi. Ya, Abu Qatadah sahabat Nabi. Ya, gimana Abu Qatadah? Dan lunasi utangnya belum? Sudah ya Rasul. Ya, ditagih oleh Nabi. Sehingga apabila Rasulullah berjumpa dengan Abu Qatadah, Rasulullah langsung bertanya, apa yang telah diperbuat dengan uang 2 dinar kemarin, hutangnya si fulan kemarin? Hingga pada akhirnya Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, sudah saya lunasi yang 2 dinar itu. Lalu beliau bersabda, sekarang ini adalah saat kulitnya mulai dingin. Innalillah. Ternyata mati dalam keadaan berhutang itu kulitnya jadi panas. Kulit mayat itu panas. Kapan dinginnya? Kalau hutangnya sudah dibayar. Nah, sekarang sudah dingin kulitnya, wahai Abu Qatadah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa diwajibkan kepada ahlul mayit, keluarga jenazah, untuk segera melunasi hutang si mayit tersebut. Sahih Ahkamul Janaiz halaman 16. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga Baihaqi. Nah, itu 5 hal yang harus disegerakan oleh orang-orang yang keluarga yang ditinggalkan, oleh keluarga musibah, oleh kerabat si mayit. Nomor 1 apa tadi? Memejamkan matanya. Nomor 2, mendoakan jenazah. Nomor 3, menutup jenazah dengan kain supaya tidak kelihatan. Yang keempat, menyegerakan mengurus jenazah, jangan ditunda-tunda. Yang kelima, menyegerakan membayar hutangnya kalau jenazah itu berhutang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim